Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari kelas 2083A Program Studi Sistem Informasi. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Operasi. Ini adalah perintah yang akan saya lakukan. Pertama, mengenai instalisasi VirtualBox. Sebelumnya kita harus mendownload VirtualBox terlebih dahulu, kemudian klik 2 kali, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik next, kemudian ada custom setup, kita dapat langsung klik next saja. Kemudian ada custom setup, kita checklist 4 kolomnya, kemudian klik next. Untuk network interface-nya kita pilih yes, kemudian akan tampil ready to install, kita klik untuk install. Kemudian ini adalah tampilan setelah selesai di install, klik finish. Dan ini merupakan tampilan depan dari VirtualBox. Langkah selanjutnya di sini saya akan menginstal sistem operasi Linux Ubuntu di VirtualBox. Pertama saya akan klik new di sini, kemudian muncul nama dan operation system. Untuk namanya saya isikan nama saya yaitu Husnul Hatimah. Kemudian untuk tipenya kita pilih Linux dan variannya biar kalah menjadi Oracle 64 bit. Kemudian next, kemudian memory size kita atur menjadi 2 GB. Kemudian klik next. Untuk hard disknya create a virtual hard disk now, create. Kemudian untuk hard disk di file tipe saya memilih VirtualBox disk image, next. Untuk storage on physical hard disk, next. Kemudian file location and size saya menambahkan sekitar 13 GB, kemudian klik create. Nah di sini sudah tampil, sudah masuk. Kemudian tetapi di storage ini masih kosong. Untuk mengisinya kita klik, kemudian choose a disk file. Kita akan memasukkan file Linux Ubuntu yang sudah kita download. Klik open. Nah sudah masuk. Untuk mengeceknya kita dapat membuka settings, kemudian ke storage. Nah di sini sudah terdapat file Ubuntu, berarti sudah aman dan sudah dipastikan file tersebut masuk. Kita cancel. Nah langsung saja untuk kita menjalankan sistem operasinya kita klik start. Untuk menjalankan sistem operasi atau menginstal sistem operasi ini mungkin akan memakan waktu yang sangat lama, maka dari itu video yang saya buat akan saya percepat. Nah baik, di sini sudah selesai. Kemudian tampilan selanjutnya adalah welcome. Di sini kita disuruh untuk memilih bahasa yang kita ingin gunakan. Nah di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia. Nah semua sistemnya nanti akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah di sini saya akan memilih pasang Ubuntu ya teman-teman, bukan coba Ubuntu. Kemudian untuk susunan papan ketiknya saya klik lanjutkan, dan pembaruan perangkat lunak saya hanya menceklis instalisasi normal saja. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian untuk jenis instalisasi saya memilih hapus disk dan pasang Ubuntu. Kemudian saya klik pasang sekarang. Selanjutnya tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk, klik lanjutkan. Selanjutnya akan tampil tentang lokasi di mana berada. Saya di sini memilih lokasi saya di Jakarta, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini saatnya untuk membuat profil pribadi. Nah, di sini saya akan mengisikan mulai dari nama. Untuk namanya saya tulis Cusnolka. Nah, dan untuk sandinya dibuat 2 kali untuk mengamankan keamanan dari
akun profil. Nah, untuk ini saya akan men-checklist memerlukan sandi untuk masuk agar lebih aman, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini sedang terjadinya proses dari pemasangan atau instalisasi sistem operasi Linux Ubuntu di VirtualBox. Untuk videonya mungkin akan saya percepat saja. Nah, instalisasi telah selesai. Kemudian ada keterangan Anda harus menyalakan ulang komputer untuk dapat memakai sistem yang telah dipasang. Kemudian saya klik nyalakan ulang sekarang. Layarnya akan berubah menjadi gelap seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian ada tulisan Ubuntu, kemudian klik enter dan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian muncul tampilan untuk login ke profil yang telah dibuat tadi. Kemudian kita klik. Nah, di sini memasukkan sandi yang telah dibuat tadi. Kemudian klik enter. Nah, sudah selesai. Dan ini adalah tampilan dari sistem operasi Linux Ubuntu di VirtualBox. Di awal, saya telah menjelaskan tentang langkah-langkah dalam instalisasi VirtualBox dan instalisasi Linux Ubuntu. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai hak akses dan manajemen user. Untuk itu, saya sudah beberapa perintah yang harus dijalankan. Untuk perintahnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Baiklah, masuk ke manajemen user. Yang pertama, kita ke terminal terlebih dahulu. Untuk perintah tentang manajemen user, yaitu membuat dua user. Ada pula sintaks dari pembuatan user baru, yaitu sudo add user dan menambahkan nama file yang diinginkan. Di sini saya akan menambahkan sudo. Nama file yang ingin saya tambahkan yaitu seperti ini. Kita masukkan password dari akun kita terlebih dahulu. Password baru untuk user yang baru dibuat ini. Di sini ini saja. Melihat atau mengecek aplikasi ada, kita perlu menuliskan sintaks nama user baru yang dibuat tadi. Masukkan password. Untuk tampilan seperti ini, berarti file tersebut sudah ada. User tersebut sudah ada ya. Mungkin kembali lagi ke user. Kita disuruh membuat user dan harus satu user, jadi kita menambahkan satu user lagi dengan sintaks yang sama. Sudo user, aku menambahkan nama seperti ini. Masukkan password. Name 16. Cara pengecekannya sama saja seperti yang tadi, menuliskan sintaks to dan nama user tersebut, kemudian memasukkan password. Apabila muncul seperti ini, maka user tersebut sudah dibuat. Kemudian perintah selanjutnya mengenai hak akses, yaitu masuk ke directory home. Untuk directory home-nya dengan cara cd atau cd home. Oke, setelah ada dua user baru ya di situ,
kemudian masuk ke directory kembali. Nah, perintah selanjutnya adalah membuat file kosong. Untuk sintaks pembuatan file kosong yaitu touch, kemudian tuliskan nama file yang di sini. Saya akan membuat kosong bernama touch. Kemudian perintah selanjutnya melihat apa akses dari file UAS kosong ini. Sintaks melihat aksesnya, sintaksnya yaitu ls garis l dan nama file kosongnya tadi. Nama file kosongnya yaitu Nah, di sini akses dari file tersebut hanya sekedar read dan write saja, dan read saja di sini. Berarti di sini user selain saya itu tidak dapat mengubah file tersebut dan menambahkan atau mengurangi seperti itu. Kemudian perintah selanjutnya mengubah hak akses menjadi RWX, RX, dan RX. Bagaimana cara mengubahnya? Kita memerlukan sintaks yaitu chmod 755 dan nama file tersebut. Chmod 755 ini merupakan sebuah simbol ya, ataupun numerik seperti itu dari kode dari hak akses suatu file seperti itu, yang dapat kompleks, dapat melihat, dapat menulis, dan dapat menjalankan. chmod 755 kemudian nama filenya. Bagaimana cara melihatnya? Apakah file tersebut sudah berubah aksesnya? Untuk cara pengecekannya sama seperti tadi, menuliskan ls garis l dan nama filenya. Nah, di sini hak akses dari file uas.txt ini sudah berubah dari rw menjadi rwx, rx, dan rx. Berarti file tersebut sudah berubah hak aksesnya. Kemudian perintah selanjutnya, ubah lagi hak akses file ini menjadi 644. Untuk mengubahnya menjadi 644 itu sintaksnya sama seperti yang di atas, chmod, kemudian 755-nya diganti menjadi 6 kemudian enter. Oke, di sini kita akan mengecek apakah sudah berubah atau belum, sama seperti tadi. Cara pengecakannya ls garis l dan nama filenya. Sudah berubah lagi ya, seperti semula, dari rwx menjadi rw kembali. Kemudian perintah selanjutnya yaitu ubah file tersebut menjadi executable untuk semua, for all. Sintaks dari pengubahan for all tersebut yaitu chmod a ditambah x, kemudian nama filenya. Di sini saya akan tulis chmod a plus x dan nama filenya uas txt. Kemudian enter. Bagaimana cara mengeceknya? Apakah file tersebut sudah berubah untuk semua? Artinya sudah bisa didapat oleh semua orang. Sama seperti tadi, ls garis l dan nama filenya. Masalah kurang diakses. Nah, di sini nama filenya, hak akses filenya telah berubah
RWX RxRx yang berarti file tersebut dapat diakses oleh semua orang. Oke, itu adalah perintah yang pertama. Kemudian perintah untuk hak akses yang kedua, kita kembali untuk masuk ke directory home dengan mengetikkan ini. Kemudian perintah selanjutnya membuat file kosong yang kedua. Tadi merupakan file kosong pertama yaitu OSISNO, dan sekarang kita akan membuat file kosong yang kedua nama dengan sintak root, namanya Jepnu luas saja luas sudah. Perintah selanjutnya, lihat kepemilikan file tersebut. Untuk melihat kepemilikannya sama saja seperti yang tadi, ls l kemudian nama filenya, oh maaf, sini ada nah, di sini hak aksesnya itu hanya dapat RW saja ya, berarti tidak bisa diakses oleh semua orang. Kemudian perintah selanjutnya, ubah kepemilikan menjadi user lain. Oh ya, di sini just null yang di sini dapat dilihat oleh teman-teman di sini, just null dan just null. Just null yang bagian pertama itu merupakan user, dan sedangkan just null yang bagian kedua ini merupakan group. Nah, perintah selanjutnya itu ubah kepemilikan file menjadi user lain. Berarti yang mau saya ubah di sini adalah just null yang pertama ini menjadi user yang lain. Di awal tadi kita telah membuat dua user baru yang namanya berbeda. Nah, user tersebutlah yang nantinya akan menggantikan user yang di depan ini. Bagaimana caranya? Untuk mengubah kepemilikan file menjadi user yang lain, kita sintaksnya kemudian nama user yang dimasukkan tadi yang baru didaftarkan yaitu 1 yaitu misalkan Dilan. Nah, kemudian Dilan, kemudian nama filenya langsung saja di sudo. Jangan lupa pakai sudo karena ini memerlukan izinnya. Sudo, kemudian dan nama user yang baru dibuat tadi awal. Ini di sini Dilan. Kemudian nama filenya txt. Bagaimana cara pengecekannya? Apakah bukti tersebut telah berubah? Sama saja lsm, kemudian nama filenya txt. Di sini telah berubah. Kepemilikan dari user yang awalnya just null telah berubah menjadi Dilan. Berarti perintah yang kita jalankan itu sudah benar. Kemudian selanjutnya yaitu mengubah kepemilikan file menjadi grup lain. Sudah dijelaskan tadi bahwa di sini merupakan user dan yang kedua ini merupakan grup. Untuk mengubah kepemilikan file menjadi grup yang lain, sintaksnya sintaksnya sama, tapi sebelum kita melihatnya, kita harus melihat list group terlebih dahulu. Bagaimana cara melihat list group itu? Sintaksnya yaitu get slash etc dan group seperti ini. Get slash etc dan group. Nah, di sini telah terdaftar dua user atau dua grup seperti itu. Nah, di sini kita hanya perlu memilih salah satu saja.
Untuk untuk sintaks dari pengubahan grup yaitu CH grup, kemudian nama user yang kita inginkan. Saya di sini memilih Milea. Kemudian tulis nama file kosong yang telah dibuat tadi. Kita punya was txt. Oh, tidak bisa. Harus menambahkan sudo di awal CH group ini untuk meminta izin terlebih dahulu. Oh, maaf Kak. Ya, teman-teman. Kembali apakah sudah grupnya telah diganti atau belum, ls, xl, nama filenya, was, txt. Nah, di sini nama grupnya itu telah berubah dari yang awalnya Chusnul menjadi Milea, dan nama usernya juga telah berubah dari yang awalnya Chusnul menjadi Dilan. Oke, perintah terakhir yaitu kembalikan kepemilikan file menjadi seperti semula. Bagaimana cara mengubahnya? Kita menggunakan sintaks sudo chown, kembalikan tadi yaitu chusnul 2 kali, kemudian tuliskan kembali nama file kosongnya. Kemudian tuliskan nama file yang ingin dikembalikan tadi yaitu chusnul, user, dan chusnul lagi untuk grup. Kemudian tulis nama file kosongnya tadi. Kembali kata-kata lagi berubah. Nah, ini sudah kembali seperti awal ya teman-teman, dari kembali lagi menjadi chusnul. Berarti perintahnya sudah berhasil semua kita jalankan. Baiklah, mungkin itu saja tugas akhir kelas dari MK Sistem Operasi Windows selaku Bapak Son. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.